回过来，打一下，再来回。Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita akan melanjutkan membahas film All of Us Are Dead part yang kedua. Namun sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jika kalian tidak keberatan, silakan like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini dapat terus berkembang. Jika sudah, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Kali ini kita diperlihatkan seorang murid bernama Hesu yang sebelumnya merasakan sakit di bagian perut. Ia pun memutuskan untuk pulang ke rumah sambil menahan rasa sakitnya. Bahkan dia juga tak sadar dengan wabah zombie yang mulai menyebar ke seluruh sekolah. Namun di tengah perjalanan, entah mengapa rasa sakit yang ada di perutnya semakin lama semakin parah, sehingga ia memutuskan untuk pergi ke toilet umum terdekat. Dan tanpa disadari, ternyata Hesu saat itu sedang hamil. Hingga akhirnya ia berhasil melahirkan seorang bayi. Meski begitu, tampaknya Hesu masih belum siap untuk menjadi seorang ibu, sehingga ia pun terpaksa meninggalkan bayinya itu di sana. Lalu ketika Hesu pulang ke rumah, tiba-tiba terjadi sebuah kecelakaan hebat tepat di depan matanya yang hampir saja merenggut nyawanya. Beberapa orang yang ada di sana mencoba membantu Hesu. Namun tanpa disadari, ternyata di dalam mobil itu terdapat beberapa zombie yang langsung menyerang para warga, sehingga Hesu pun memutuskan untuk kembali dan mengambil bayinya karena ia tak tega meninggalkan bayi itu begitu saja. Di sisi lain, saat Suyo berusaha menyelamatkan diri dari para zombie, tiba-tiba ia melihat Jungsan yang terjatuh dari jendela. Namun tampaknya Jungsan baik-baik saja karena ia berhasil memegangi selang tersebut. Kemudian Suyo pun langsung melompat ke arah Jungsan agar ia bisa membantu Jungsan melepaskan diri dari zombie yang memegangi kakinya. Sementara itu, entah mengapa Nayeon tiba-tiba berteriak sambil menyuruh para murid yang lain untuk segera menutup jendelanya. Padahal saat itu Suyo dan Jungsan belum masuk ke dalam sana, sehingga Gyeongsu pun sangat marah padanya. Gyeongsu pun menyuruh Nayeon untuk berhenti bersikap egois, tetapi Nayeon justru mengejeknya, sehingga para murid yang lain mulai tak suka pada sifat Nayeon yang sangat angkuh. Singkat cerita, akhirnya Suyo dan Jungsan berhasil masuk ke sana. Kemudian mereka mencari informasi melalui komputer. Saat itu mereka sempat melihat sebuah video tentang beberapa zombie yang muncul dari mobil polisi yang menyerang para warga. Tetapi tanpa mereka sadari, tiba-tiba salah satu zombie mengejutkan mereka. Singkat cerita, Jungsan dan Gyeongsu pun berusaha menahannya agar zombie itu tak masuk ke dalam ruangan tersebut. Awalnya mereka sempat kesulitan menghadapi zombie itu, tetapi setelah Gyeongsu memukulinya menggunakan sebuah komputer, akhirnya berhasil membuat zombie itu terjatuh. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Gyeongsu mulai mengeluarkan darah dari hidungnya, yang mana hal itu membuat Nayeon panik dan menuduh Gyeongsu telah tergigit zombie. Padahal Gyeongsu hanya tak sengaja terkena pukulan Suyo ketika mereka sedang menghalau zombie tersebut. Kejadian itu membuat semua orang yang ada di sana mulai panik. Namun setelah Suyo memastikan bahwa tak ada bekas gigitan pada tubuh Gyeongsu, lalu Daesoo pun menyuruh Nayeon untuk segera meminta maaf karena ia selalu menimbulkan masalah. Meski begitu, Nayeon masih saja menganggap bahwa Gyeongsu akan berubah menjadi zombie, sehingga Gyeongsu pun memutuskan untuk mengurung dirinya di ruangan sebelah selama 1 jam agar ia bisa meyakinkan semua orang bahwa dirinya tak terkena gigitan zombie. Sambil menunggu Gyeongsu, beberapa di antara mereka mencoba untuk saling curhat serta menenangkan diri mereka masing-masing. Sementara Jungsan mencoba mendekati Onjo karena selama ini Jungsan memendam perasaan bahwa dirinya menyukai Onjo.
Di sisi lain, saat Ibu Jungsan sedang mempersiapkan tokonya, tiba-tiba ia mendengar sebuah berita tentang wabah virus yang sangat menular dan mematikan telah mengubah beberapa orang menjadi zombie. Tak hanya itu, pembawa berita juga menyuruh para warga yang ada di kota Yosan untuk segera melakukan evakuasi, sehingga Ibu Jungsan pun segera menelpon Jungsan untuk memastikan apakah Jungsan baik-baik saja. Tetapi sayangnya Jungsan tak bisa mengangkat teleponnya karena saat itu semua HP para murid sedang dikumpulkan di ruangan guru. Setelah menyadari bahwa Jungsan tak mengangkat teleponnya, Ibu Jungsan mulai merasa panik hingga akhirnya ia nekat pergi ke sekolah sendirian dengan menggunakan motor miliknya. Di tengah perjalanan, si ibu sempat dihadang oleh beberapa polisi yang berkumpul di sana karena saat itu para polisi sedang mencoba menghentikan pergerakan para zombie. Ibu Jungsan kemudian mencoba melewati jalan lain. Namun sayangnya ia justru terjatuh saat dia bertemu dengan Hesu yang sedang kabur dari para zombie. Melihat para zombie mulai menuju ke arahnya, ia pun segera berlari sekencang-kencangnya, berharap ia bisa melarikan diri dari para zombie. Kemudian kita diperlihatkan Jang Hari dan Mijin yang saat itu sedang memantau keadaan sekitar karena mereka berencana pergi dari toilet tersebut. Namun saat mereka menyadari bahwa di luar sana terlalu banyak zombie, mereka pun akhirnya memutuskan untuk tinggal di sana lebih lama lagi karena sebentar lagi hari mulai malam. Di sisi lain, saat ayah Onjo yang bernama Soju sedang mengatasi permasalahan yang terjadi di sebuah kantor pemerintah, tiba-tiba salah satu anak buahnya mulai bertingkah aneh dan berubah menjadi zombie, sehingga ia pun berusaha menghentikannya karena ia memiliki kewajiban untuk menyelamatkan para staf yang ada di sana. Singkat cerita, setelah 1 jam berlalu, Bu Sungwa dan para murid yang lain menyuruh Nayeon untuk segera meminta maaf pada Kyungsu karena Kyungsu telah membuktikan bahwa dirinya benar-benar tak tergigit oleh zombie. Akhirnya dengan berat hati, Nayeon mau menuruti perkataan Bu Sungwa dan ia pun meminta maaf serta mengelap luka yang ada di tangan Kyungsu menggunakan sapu tangan miliknya. Kyungsu kemudian mengatakan bahwa ia telah memaafkan Nayeon, tetapi entah mengapa saat Nayeon hendak keluar, ia justru mengajak Kyungsu, yang mana hal itu membuat Kyungsu kembali marah kepadanya. Jungsan dan para murid lain mencoba memarahi Nayeon karena sifatnya itu sangatlah menjengkelkan, tetapi tanpa mereka sadari entah mengapa tiba-tiba Kyungsu mulai bersikap aneh sehingga akhirnya ia benar-benar berubah menjadi zombie. 친구인데 믿어 제발. Kyungsu kemudian mencoba menggigit beberapa orang yang ada di sana, tetapi untungnya Jungsan berhasil memancing Kyungsu dan membuatnya terjatuh dari atas jendela. Setelah kejadian itu, Namra menyuruh Nayeon untuk segera mengaku karena ia sempat melihat bahwa Nayeon dengan sengaja mengelap sapu tangannya pada darah zombie sebelum ia gunakan sapu tangan itu untuk mengelap luka Kyungsu. Awalnya Nayeon mencoba membela dirinya dengan mengatakan bahwa Namra menfitnahnya, tetapi ketika Namra menyuruh Nayeon untuk mengelap sapu tangannya itu pada lukanya sendiri, Nayeon akhirnya tak bisa mengelak bahwa dirinya lah yang sudah membunuh Kyungsu. Mendengar hal itu, Jungsan seketika sangat marah dan memanggil Nayeon dengan sebutan pembunuh. Hal itu membuat Nayeon merasa malu dan pada akhirnya ia pun pergi dari ruangan itu. Sebagai seorang guru, Bu Sungwa menyuruh mereka yang ada di ruangan itu untuk saling menjaga satu sama lain, sementara ia memutuskan untuk pergi menyelamatkan Nayeon. Di sisi lain, sebelum wabah zombie menginfeksi seluruh kota, terlihat salah seorang YouTuber yang bernama Pak Yung sedang melakukan live streaming dan mencoba meyakinkan para penonton bahwa saat ini di kota Yosan telah terjadi wabah zombie. Ia juga menunjukkan beberapa peralatan yang bisa digunakan untuk bertahan di tengah wabah zombie. Lalu ketika hari sudah malam, terlihat Pak Yung mencoba berlari dengan sangat
sangat kencang karena saat itu ia sedang dikejar-kejar oleh beberapa zombie. Awalnya Pak Yung berhasil bersembunyi di sebuah TK, tetapi sayangnya hal itu tak berlangsung lama hingga akhirnya ia dikejar kembali oleh para murid TK yang telah berubah menjadi zombie. Sementara itu saat Ibu Jungsan tiba di SMA Yosan, ia melihat Gyeongsu dan memanggil-manggilnya, padahal saat itu Gyeongsu sudah berubah menjadi zombie. Akhirnya Gyeongsu dan para zombie lainnya pun langsung menggigit Ibu Jungsan hidup-hidup. Sementara di ruang siaran radio, ketika para murid sedang menenangkan diri, tiba-tiba Suyok mengatakan bahwa dirinya harus pergi ke toilet. Tetapi sayangnya ia harus menahan hal itu karena ia tak mungkin pergi ke toilet di tengah-tengah serangan zombie. Setelah beberapa saat, Daesoo pun mulai merasakan bahwa dirinya juga ingin pergi ke toilet, sehingga ia mengusulkan buang air di jendela. Namun para murid yang lain justru menganggap dirinya gila karena tak ada yang mau melakukan hal itu di depan para murid yang lain. Lalu ketika beberapa di antara mereka mulai merasakan hal yang sama, mereka pun akhirnya memutuskan untuk mengubah ruangan sebelah menjadi sebuah toilet. Sementara itu di kantor polisi, Jae-i mendapatkan kabar bahwa kantor mereka saat ini telah diserang oleh para zombie, dan saat ia hendak membawa Pak Lee keluar dari sana, tiba-tiba para zombie itu sudah ada di depannya, sehingga ia pun berusaha melawan zombie-zombie itu. Awalnya Pak Lee merasa sangat senang ketika ia melihat orang-orang telah berubah menjadi zombie. Namun saat salah satu zombie itu mencoba menyerang Jae-i, entah mengapa Pak Lee justru berusaha menghentikan zombie itu hingga akhirnya ia pun terkena gigitan zombie. Pak Lee kemudian menyuruh Jae-i untuk segera keluar dari sana dan mengambil laptopnya yang ada di lab SMA Yosan, berharap para ilmuwan bisa menggunakan data-data di laptopnya untuk menciptakan obat yang bisa menghentikan wabah zombie tersebut. Lalu saat Jae-i mencoba kabur dari sana, ia sempat bertemu dengan seorang polisi bernama Hojul, dan setelah memastikan keadaannya aman, mereka berdua akhirnya pergi bersama-sama menuju markas para tentara agar mereka bisa melaporkan tentang laptop milik Pak Lee yang ada di SMA Yosan. Keesokan harinya, Jang Hari dan Mi-jin berencana untuk pergi dari sana karena jika mereka terus berada di toilet, maka mereka tak akan bisa keluar dari wabah tersebut. Namun sebelum itu, Jang Hari berniat pergi ke lantai 2 untuk mencari adiknya terlebih dahulu. Akhirnya Mi-jin dan yang lainnya pun terpaksa mengikutinya karena mereka tak mungkin bisa melewati para zombie itu tanpa Jang Hari. Di sisi lain, Jungsan dan yang lainnya juga menyadari bahwa mereka tak bisa terus-terusan berdiam diri di sana, sehingga ia pun memiliki ide untuk mengambil beberapa HP yang ada di ruangan guru agar mereka bisa mencari bantuan melalui internet. Sementara itu, di atas rooftop, Eonji tampaknya sangat panik saat Julso mengatakan bahwa Guinam mengancam dirinya untuk memberikan sejumlah uang, dan jika tidak, maka video tentang Eonji akan disebarkan melalui sosial media. Julso pun mengatakan jika Guinam telah menjadwalkan agar video itu terupload pada jam 9 pagi itu, sehingga Eonji pun memutuskan untuk segera mencari HP Guinam yang ada di ruangan guru. Awalnya Eonji bisa melewati para zombie, tetapi ketika ia sudah dekat dengan ruang guru, ia justru ditangkap oleh para zombie yang langsung memakannya hidup-hidup. Meski begitu, entah bagaimana para zombie itu tiba-tiba pergi dari sana, sehingga Eonji pun akhirnya berhasil masuk ke dalam ruang guru. Di sisi lain, Jungsan dan Soyok berhasil masuk ke dalam ruang guru. Tiba-tiba mereka mendengar suara aneh, sehingga mereka pun mencoba mengeceknya. Dan tanpa mereka sadari, ternyata suara itu berasal dari Eonji yang sedang menghancurkan seluruh HP tersebut.
Jungsan kemudian berusaha mengambil sebuah HP yang berada di dekatnya. Namun sayangnya Eonji justru menyadari keberadaan mereka, sehingga mereka pun terpaksa harus berpencar saat para zombie itu mencoba menyerang mereka. Dengan kemampuan yang ia miliki, Jungsan berhasil melewati puluhan zombie yang mencoba mengejarnya, hingga akhirnya ia berhasil masuk ke ruangan kepala sekolah, di mana di sana terdapat Guinam yang saat itu sedang menyekap si kepala sekolah. Sehari sebelumnya, saat para zombie menyerang kantin, Guinam berusaha menyelamatkan diri dengan cara mengorbankan teman-temannya, hingga akhirnya ia berhasil masuk ke ruangan kepala sekolah serta membunuh semua zombie yang ada di dalam sana. Dan ternyata kepala sekolah selama ini bersembunyi di sana. Lalu ia menyuruh Guinam untuk keluar dan mengambil mobil miliknya. Tapi karena Guinam menolak hal itu, kepala sekolah malah mengancam Guinam, hingga Guinam pun terpaksa merebut kembali pisau miliknya. Dan saat Guinam mengikat si kepala sekolah, tiba-tiba Jungsan masuk dan menyuruh Guinam untuk menghentikan aksinya. Namun karena Guinam menolak permintaan Jungsan, Jungsan pun akhirnya mengancam bahwa ia akan melaporkan perbuatan Guinam pada polisi. Awalnya Guinam sempat ketakutan, tetapi saat Jungsan mengatakan bahwa Guinam hanyalah seorang pecundang, ia pun mulai marah dan langsung membunuh si kepala sekolah. Melihat hal itu, Jungsan berusaha kabur dari sana, sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran antara Jungsan dan Guinam. Lalu ketika Jungsan mulai terdesak, ia pun langsung menyerang mata Guinam serta melemparkannya ke arah para zombie, yang mana hal itu membuat Guinam sangat marah, hingga ia berjanji bahwa ia pasti akan membunuh Jungsan. Setelah kejadian itu, Jungsan berusaha menyelamatkan diri dari para zombie, dan pada akhirnya ia berhasil kabur dengan cara masuk ke dalam saluran ventilator. Di sisi lain, Jang Hari dan kawan-kawan sudah sampai di ruang klinik sekolah. Mereka mencoba mencari informasi menggunakan komputer yang ada di sana, tetapi tanpa mereka sadari, ternyata pihak militer telah mencabut seluruh jaringan internet serta jaringan telepon yang ada di kota Yosan. Pihak pemerintah terpaksa melakukan hal itu karena mereka mendapati beberapa oknum yang telah menyebarkan hoax demi keuntungan mereka sendiri, sehingga menyebabkan terjadinya kepanikan di kota-kota lain. Mereka yang sadar tak bisa terus-menerus berada di sana, Jang Hari dan yang lain berencana untuk segera pergi dari sekolah itu. Tetapi tampaknya mereka harus pergi ke gedung olahraga terlebih dahulu agar mereka bisa mengambil peralatan yang bisa digunakan untuk melawan para zombie yang ada di sana. Sementara itu, saat Jungsan mulai putus asa karena ia tak bisa menggunakan internet, ia pun sangat marah dan mencoba menerobos para zombie yang ada di sana, hingga akhirnya ia berhasil menyelamatkan diri dengan cara masuk ke dalam ruangan musik. Kemudian kita diperlihatkan ke wilayah perumahan saat Jae-i dan Ho-jul berencana menerobos para zombie yang ada di sana. Mereka justru dikejar-kejar oleh para zombie tersebut, hingga akhirnya mereka terpaksa masuk ke dalam restoran ayam milik orang tua Jungsan. Di sana mereka sempat dikejutkan oleh tangisan bayi yang ternyata itu merupakan bayinya Haesu, karena di sana mereka juga menemukan tubuh Haesu yang telah berubah menjadi zombie. Awalnya Ho-jul menyuruh Jae-i untuk meninggalkan bayi itu di sana. Namun karena Jae-i tak tega meninggalkan bayi itu, ia pun memutuskan untuk menyelamatkan bayi itu meski ia harus mengorbankan nyawanya sendiri. Di sisi lain, saat So-ju mencoba membawa para staf menuju rooftop, mereka sempat kesulitan karena zombie yang ada di sana sangatlah banyak. Tetapi dengan keberanian dan kepintaran yang dimiliki So-ju, mereka semua akhirnya berhasil naik ke rooftop tepat saat helikopter penyelamat datang untuk menyelamatkan mereka. Setelah sampai di pusat karantina, So-ju meminta para petugas untuk menyelamatkan para murid yang ada di SMA Yosan.
Tetapi sayangnya mereka tak bisa melakukan hal itu dengan cepat karena mereka saat ini masih sangat sibuk. Sementara itu Onjo dan yang lain sedang menunggu kedatangan Jungsan. Salah satu murid bernama Joyong tiba-tiba memiliki ide untuk mengambil sebuah drone yang ada di ruangan atas agar mereka bisa melihat keadaan sekitar dengan menggunakan drone tersebut. Singkat cerita, setelah mereka berhasil mengambil drone itu, Joyong langsung menerbangkan drone itu mengitari sekolah hingga akhirnya mereka berhasil menemukan keberadaan Jungsan di ruangan musik. Setelah mengetahui bahwa Jungsan berada di tempat yang aman, mereka pun mencoba melihat keadaan yang ada di luar sekolah. Tetapi tanpa mereka sadari, mereka justru menemukan kedua orang tua Jimin yang telah berubah menjadi zombie. Hal itu membuat Jimin merasa sangat sedih karena selama ini ia selalu mengabaikan kedua orang tuanya. Di sisi lain, entah mengapa tiba-tiba Guinam terbangun. Bahkan ia juga masih memiliki kesadaran sebagai seorang manusia. Padahal sebelumnya ia telah digigit oleh beberapa zombie yang ada di perpustakaan. Tak hanya itu, saat ia akan pergi, ia menyadari bahwa para zombie itu tak lagi menggigitnya, sehingga ia pun memutuskan untuk mencari Jungsan agar ia bisa membalas dendam. Untuk part 2 cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini dapat terus berkembang. Tonton juga video berikutnya ya. Bye bye.